Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Syahrin Nurmutia STMT yang kali ini akan membawakan mata kuliah praktikum ergonomi. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah praktikum ergonomi. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan 1 kali ini, kita akan membahas mengenai dasar ergonomi industri. Pada pertemuan kali ini, terdapat 3 poin penting bahasan pokok kita, yaitu yang pertama, memahami sejarah ergonomi industri, yang kedua, memahami konsep ergonomi industri, yang ketiga, alat-alat apa saja yang dipakai selama praktikum ergonomi industri. Apakah teman-teman sudah pernah mengetahui mengenai ergonomi industri? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Kata ergonomi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari 2 kata dasar, yaitu ergos dan nomos. Ergos yang berarti kerja, sedangkan nomos yang memiliki arti hukum, alam, atau peraturan. Jadi, dapat kita definisikan bahwa ergonomi adalah suatu yang mendalami keterkaitan antara manusia, peralatan, dan mesin kerja, lingkungan sekitar kerja, serta metode untuk dapat menyelesaikan tugas dengan optimasi waktu yang baik, efisien, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia pada tempat kerja. Karena di setiap pekerjaan pasti memiliki hukum atau aturan kerja. Di Indonesia, istilah ergonomi mulai banyak dikenal orang sejak tahun 1969. Pada awalnya, ergonomi itu sangat berhubungan dengan mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu faal kerja. Lambat laun, selanjutnya ergonomi dianggap penting dalam bidang industri dan akhirnya berkembang menjadi sebuah mata kuliah di beberapa jurusan seperti kesehatan masyarakat, jurusan teknik, sampai ke jurusan desain interior. Namun, untuk saat ini istilah ergonomi banyak dikaitkan dengan kalangan teknik atau engineering, terutama teknik industri, di mana ergonomi atau human factor engineering menjadi salah satu keahlian yang harus dikuasai oleh seorang teknik industri. Sementara itu, di Amerika Serikat, ilmu ergonomi sangat berkembang secara cepat setelah Perang Dunia Kedua, yang banyak diaplikasikan pada bidang-bidang militer. Ilmu ergonomi kala itu di Amerika Serikat lebih dikenal dengan nama human factor. Pembahasan human factor lebih mengarah pada perencanaan hubungan yang optimal antara operator dan mesin atau peralatan untuk menekankan kemungkinan terjadinya human error. Dalam dunia militer, human factor banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja pilot pesawat terbang yang harus mengamati layar radar dalam waktu yang relatif lama dengan kondisi, kecepatan, dan akselerasi pesawat yang sangat tinggi. Contoh lain dari penggunaan prinsip ergonomi bagi perkembangan teknologi militer ialah yang pertama, penggunaan armor atau rompi anti peluru yang dilengkapi dengan kantong dan tempat baterai. Bahan utama untuk membuat armor adalah Kevlar
Kevlar merupakan bahan yang sangat kuat dan menahan guncangan yang terjadi ketika tubuh bergerak dan bisa melindungi badan dari beberapa kaliber tertentu. Prinsipnya, ergonomi diterapkan pada kantong dan tempat baterai yang ada untuk membawa amunisi peluru dan peralatan tambahan lain seperti baterai untuk senter dan radio yang diperlukan oleh pasukan perang. Sehingga para pasukan militer tidak perlu lagi membawa tas untuk menampung keperluan tadi. Kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah praktikum ergonomi dengan pokok bahasan kali ini yaitu dasar ergonomi industri. Secara umum, kajian ergonomi dibagi menjadi 4 dari sudut pandang yang berdasarkan objek yang dikaji, yaitu yang pertama ergonomi fisik, yang kedua ergonomi kognitif, yang ketiga ergonomi sosial, dan yang keempat adalah ergonomi organisasi, ergonomi lingkungan, dan faktor lain yang sesuai. Adapun isi kajian ruang lingkup bidang ergonomi meliputi yang pertama, ergonomi fisik, yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik kerja manusia yang mencangkup diantaranya yaitu anatomi tubuh manusia, antropometri, karakteristik fisiologi, dan biomekanika. Sementara topik-topik yang berkaitan dengan kajian ergonomi fisik antara lain adalah postur kerja, pemindahan material, gerakan berulang, sumber daya manusia, kekuatan fisik manusia kerja, studi gerak, dan waktu kerja, fungsi indera dalam bekerja, tata letak tempat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin saat ini sampai masa yang akan datang, ergonomi fisik merupakan aspek terpenting dalam profesi ergonomi. Yang kedua adalah ergonomi kognitif, merupakan ilmu yang berkaitan dengan proses pembentukan mental kerja manusia. Di antaranya persepsi, ingatan, interaksi, reaksi sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakaian elemen sistem. Topik pembahasan yang berhubungan dengan ergonomi kognitif antara lain beban kerja, pengambilan keputusan, performance, human-computer interaction, keandalan manusia, dan stres kerja. Yang ketiga, ergonomi organisasi, merupakan ilmu yang berkaitan dengan optimasi sistem sosial teknik, termasuk dengan struktur organisasi, kebijakan, dan proses kerja. Topik-topik yang ada hubungannya dengan ergonomi organisasi antara lain. Yang pertama, komunikasi kerja, sumber daya manusia, dan perancangan kerja, perancangan waktu kerja, teamwork, perancangan partisipasi, komunitas ergonomi, kultur organisasi, organisasi virtual, produktivitas kerja tim, alokasi fungsi kerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu ergonomi lingkungan, merupakan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar orang yang melakukan aktivitas pekerjaan, seperti pencahayaan di tempat kerja, temperatur di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, desain interior di tempat kerja, termasuk bentuk dan warna, serta getaran di tempat kerja. Sedangkan topik yang berhubungan dengan ergonomi lingkungan antara lain perancangan ruang kerja, sistem akustik
dan lain sebagainya. Dalam melakukan praktikum ergonomi industri ini, ada beberapa peralatan yang perlu disediakan untuk membantu jalannya praktikum dan mempermudah dalam mengambil data-data yang diperlukan nantinya. Berikut beberapa peralatan yang perlu disiapkan. Antara lain, yang pertama yaitu stopwatch untuk mengukur yang digunakan untuk mengetahui lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan kerja. Jenis-jenis stopwatch yaitu yang pertama stopwatch analog, yang kedua yaitu stopwatch digital. Alat yang kedua yaitu light meter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Alat yang ketiga yaitu sound level meter, merupakan perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Yang keempat yaitu termometer, merupakan alat untuk mengetahui perubahan suhu pada karyawan. Yang kelima, hands grip, merupakan alat yang didesain khusus untuk menguatkan lengan bawah dan untuk melatih otot tangan pekerja. Yang keenam yaitu treadmill, adalah alat yang mampu membantu dalam berolahraga untuk perjalanan atau berlari tanpa berpindah tempat. Yang ketujuh yaitu sepeda statis, merupakan alat yang digunakan untuk berolahraga seperti layaknya orang berolahraga dengan menggunakan sepeda. Sahabat Ujar, setelah menyaksikan penjelasan mengenai dasar ergonomi industri, Anda dapat menjawab pertanyaan berikut. Menurut Anda, seberapa penting ergonomi industri dalam dunia kerja dan bagaimana penerapannya? Sahabat Ujar, dari pertemuan ini ternyata dapat dijelaskan bahwa ergonomi industri menjadi penting untuk diterapkan di perusahaan guna untuk membuat lingkungan kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Demikianlah tadi pemaparan mengenai pengenalan praktikum dasar ergonomi industri. Tetap semangat belajar. Semoga semua selalu diberikan kebahagiaan dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.